institusi pemerintah itu setelah sekian lama yang lalu sampai dengan beberapa saat yang lalu itu memang terkesan atau dikesankan itu kurang profesional begitu ya, yang kemudian yang menjadi mindset dari para adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat umum itu yang lebih profesional adalah sektor privat, perusahaan atau semacam itu ya. Ini kemudian perlu kepada adik-adik semua saya ceritakan bahwa tidak semua instansi pemerintah itu kemudian seperti yang ada dalam pikirannya masyarakat, bahwa teman-teman di pemerintahan itu mungkin terasa sepertinya kok bekerja kurang profesional, sepertinya kok waktunya banyak terbuang percuma, sepertinya kok kalau mempunyai suatu produk layanan kok kurang bagus, kurang menyenangkan, seperti itu yang ada, kebanyakan begitu. Maka Ibu Ratna dan adik-adik semua setelah menyadari itu, kira-kira tahun 2004 ya, 2004-2005 saat itu jadi pasti masih ingat ya tokoh kita bersama yaitu Ibu Risma, Wali Kota Surabaya sebelum periode ini. Saat itu tahun 2005 itu masih sebagai Kepala Bagian Bina Program. Nah, saat itu beliau berpikir dengan para timnya, krunya itu diantaranya juga beberapa orang yang sekarang masih bertugas di Pemkot, termasuk saya itu ada di situ waktu itu, stafnya beliau. Terus Pak Ari Cahyadi, Wali Kota Surabaya sekarang juga stafnya beliau juga di situ. Beberapa banyak yang sekarang masih bertugas itu dulu tim kerjanya Bu Risma di bagian bina program. Saat itu beliau menyampaikan bahwa ini marilah kita mencoba dari hal yang kecil dulu, bagaimana kita membuktikan kepada publik bahwa yang namanya instansi pemerintah itu bisa bekerja sama baiknya dengan lembaga-lembaga privat, perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Apa yang bisa kita berikan? Tidak bisa lain ya karya yang kita tunjukkan, kemudian servis yang kita berikan, maka nanti orang akan tahu bahwa kita sama bagusnya. Bahkan dalam konteks ini kami pun membuat suatu target, kita harus lebih bagus daripada sektor privat. Karena apa? Karena kita tuh yang memberikan suatu layanan yang mengatur dan mengendalikan negeri ini. Ya, mestinya kita harus lebih bagus dari yang kita atur. Nah, siapa yang diatur? Kan sektor privat ya. Masuk warga negara dan penduduk. Nah, maka kemudian saat itulah Bu Risma dengan timnya itu mulai menelurkan atau memberikan suatu bentuk nyata, sesuatu yang dianggap baru dan belum pernah diterbitkan atau diluncurkan oleh instansi pemerintah yang ada di Republik ini saat itu 2005. Apakah gerangan saat itu Bu Risma meluncurkan suatu layanan pelelangan berbasis elektronik atau e-procurement. Itu yang pertama di Indonesia. Kemudian menelurkan suatu mekanisme penganggaran dinas yang juga berbasis elektronik. Sehingga dinas itu kalau mengusulkan penganggaran itu tidak perlu datang, kemudian tatap muka berbahas begini begitu untuk berdebat dengan tim anggarannya gitu. Enggak, cukup dengan menginputkan di aplikasi yang disebut sebagai e-budgeting saat itu tahun 2005, dan dalam waktu singkat semua proses penganggaran itu bisa jadi rapi, nggak ada harga yang tidak sama antara item yang sama di tempat yang berbeda, dan sehingga ada penghematan cukup banyak saat itu, ada sekitar 30% dari anggaran yang di tahun sebelum menerapkan hal itu katakanlah 1.000 menjadi tinggal 600 atau 700 ketika menggunakan pola e-budgeting. Nah, itulah kalau saya boleh cerita asal muasal Surabaya kemudian bertransformasi menjadi lembaga pemerintah yang proses bisnisnya itu berbasis elektronik. 2005. Sampai dengan sekarang kita termasuk yang mengedepan kalau masalah tersebut. Sehingga saya sedikit memberikan gambaran hasil seperti ini bukanlah sesuatu hasil yang tiba-tiba muncul dengan sekejap. Ada proses yang cukup lama, yang konsisten dari tahun ke tahun,
diteruskan dari yang senior ke juniornya, ke junior lagi sampai dengan sekarang, sehingga ketika sesuatu itu konsisten dilaksanakan, maka apa yang menjadi impian saat awal muasal itu dilakukan, itu bisa terwujud suatu ketika, termasuk hari ini. Pak Wali Kota bisa membawa nama baik Pemkot sebagai sedikit di antara banyak instansi pemerintah daerah di Indonesia yang proses bisnisnya itu, kalau boleh kami klaimkan, di atas 90% sudah berbasis elektronik. Mungkin begitu kalau saya boleh mengawali cerita Bu Ratna dan adik-adik tentang Surabaya dan sekelumit tentang Bu Risma dan orang-orang yang saat itu memulai dan sampai dengan sekarang meneruskan apa yang sudah dimulai tahun itu sampai dengan sekarang, dan insya Allah disiapkan proses generasi hingga suatu ketika harus ada yang memimpin sampai yang di bawahnya lagi, itu akan tetap dapat dipertahankan, bahkan bisa lebih ditingkatkan. Mungkin begitu Bu Ratna untuk awal. Iya Pak, silahkan dilanjutkan Pak. Nah ini sekilas kota Surabaya ya tadi, peta kota Ya, Surabaya. ini kita berikan tadi sekilas tentang Surabaya, dan kalau kita ingin menunjukkan Surabaya itu sebesar apa, seperti ini, adik-adik sekalian. Luasnya berapa itu? 33.451 hektar. Ini luasnya insya Allah kurang lebih separuhnya Jakarta. Jadi penduduknya kita masih lebih sedikit daripada Jakarta. Lebih pada Jakarta daripada Surabaya. Kecamatannya 31, kelurahannya 153. Tapi kalau anggarannya dengan luas wilayah yang separuhnya, anggaran kita itu 1/10-nya Jakarta. Jadi memang kita ada suatu situasi yang berbeda dengan Jakarta, yang mana kekuatan finansialnya memang masih jauh di bawah Jakarta. Tetapi untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, ini mumpung saya ingat, saya sampaikan, tidak selalu menumpukan kepada anggaran atau APBD. Masih ada celah-celah yang lain, yaitu berupa partisipasi masyarakat dan pihak publik yang lain, termasuk sektor swasta, untuk berkiprah membangun kota. Sehingga kita meskipun anggarannya 1/10-nya Jakarta dengan luas yang hanya separuhnya, itu kita masih bisa memberikan sesuatu yang ya tidak kalah lah dengan Jakarta, mungkin hampir-hampir sama, bahwa kita juga bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Lanjut, Mas. Ini sekilas tentang visi kota Surabaya. Kita Surabaya sekarang adalah gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Ada 4 visi, ada 5 misi dari visi tersebut yang diterjemahkan di dokumen kita. Yang pertama, mewujudkan perekonomian inklusif. Intinya semua mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang secara ekonomi di sini, Surabaya. Yang kedua, membangun SDM unggul, tentunya ya jasmani dan rohani, serta produktif. Nah, seperti itu, sehingga karakter orang di Surabaya itu akan dibangun dengan sebaik-baiknya, dan ditingkatkan juga akses dan kualitasnya melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang ketiga, memantapkan penataan tata ruang kota yang terintegrasi. Di antara infrastruktur yang ada dan fasilitas kotanya, kita buat seperti standar kota-kota kelas dunia, yang tentunya harus berkelanjutan dalam hal ini. Keempat, memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Adik-adik sekalian, dari misi ini, kalau boleh masuk ke dinas yang sekarang ini saya ditugaskan, itu kita fokus ke misi keempat. Jadi 5 misi ini diemban oleh seluruh dinas kelurahan dan kecamatan. Jadi ada yang megang misi 1, misi 2, ada yang megang 2 misi lah. Kami memegang misi yang keempat. Nah, ini sudah inline dengan apa yang dirintis sejak 2005. Jadi kita melaksanakan proses transformasi birokrasi supaya bersih tentunya, dinamis, dan tangkas. Nah, ini yang kata kuncinya, berbasis digital. Harapannya dalam konteks ini, begitu orangnya bersih, dinamis, dan
cepat tanggap dan sebagainya, dan basisnya digital, maka harapannya pelayanan publik kita akan semakin berkualitas. Begitu. Lanjut, Mas. Nah, terus kemudian masuk ke yang lebih mendekati ke arah topik hari ini. Nah, di mana kita melihat bahwa kita tidak bisa sendiri, dia bilang, anggaran kita nggak sebesar DKI, tetapi kok bisa banyak berkiprah ya? Karena kita mengajak semua pihak. Kita mengajak seluruh stakeholder kota untuk bisa memberikan kontribusinya sesuai yang masing-masing bisa, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik output yang dimiliki oleh stakeholder yang ada, termasuk perguruan tinggi dalam hal ini. Perguruan tinggi yang mempunyai para ahli-ahli yang sangat luar biasa, di situ ilmu pengetahuan berkembang, dan ada yang disiapkan menjadi tunas bangsa, yaitu para mahasiswa. Mereka bersatu di situ, mereka berdiam di sini, di Surabaya. Ada memang yang Surabaya asli, ada yang memang dari luar kota, tapi bermukim di sini untuk belajar di sini, di kampus-kampus di Surabaya. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, adik-adik sekalian, kami melihat kampus juga bisa banyak berkiprah, sehingga kami menawarkan kepada kampus-kampus di Surabaya untuk bergabung di program kami untuk turut berkontribusi, memberikan ilmunya, perhatiannya dan atensinya agar mendapatkan kesempatan untuk magang. Di mana? Di perangkat daerah yang ada di Kota Surabaya, khususnya di Bendung Sapil. Termasuk KKN tematik begitu ya. Kemudian juga bisa mengajar di satuan pendidikan, juga mendampingi perangkat daerah pemerintah Kota Surabaya. Jadi di Surabaya ini memang yang bergerak di MBKM Kampus Merdeka tidak hanya di Bendung Sapil. Jadi beberapa dinas yang lain seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan bagian perekonomian, itu semua menawarkan kiprah buat adik-adik mahasiswa di kampus Surabaya untuk memberikan yang terbaik, untuk turut membangun kota Surabaya. Nah, tapi ada hal khusus yang ada di Bendung Sapil dibanding dengan dinas-dinas yang lain. Lanjut, Mas. Saya pikir ini oke, kita cuma tahu untuk pelayanan kita, visi pelayanan sudah banyak ditempel. Intinya ya mudah, cepat, santun itu oke. Memang harus jadi moto kita dengan visi agar data penduduk itu akurat. Kalau kami memberikan yang terbaik, maka kita akan teliti, produk ada yang salah, sehingga datanya menjadi akurat. Nah, kemudian kalau misinya kita memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, dinamis, dan humanis. Ini memang kata-katanya sebagian mengambil dari visi misi wali kota, karena kita kan turunan dari apa yang jadi visi dan misinya Bapak Wali Kota. Lanjut, Mas. Teman-teman semua, Ibu Ratna juga, kami sampaikan bahwa di tempat kami ini, nanti bagi adik-adik yang sudah dan terterima ya di program magang di tempat kami, ini nantinya akan bertemu dengan beberapa hal ini, berbagai kegiatan yang ada di kami yang sifatnya inovasi pelayanan, nanti bisa berkiprah dan turut mempelajarinya dan sekaligus turut bekerja untuk memberikan yang dimiliki untuk majunya apa yang sudah kami rintis di sini. Apa saja di antaranya? Yang pertama, ada suatu program yang bernama Kalimasada. Ini suatu program di kampung, di RT, dan di RW, yang mana ini sebenarnya singkatan ini ya, singkatan dari Kalimasada itu kawasan lingkungan masyarakat sadar Adminduk. Nah, prakteknya, bagaimana masyarakat bisa sadar, maka dia harus senang. Itu apa itu ya? Kok ada program seperti ini? Apa itu? Nah, dibuat senang, diajari ini, itu. Kemudian lama-lama, bertambah senang, dilayani. Jadi nanti kalau orang membutuhkan dokumen Adminduk, tidak harus ke dinas. Cukup di RT atau RW, dengan program saja bisa mereka dapatkan. Kemudian ada Klampet New Generation. Ini aplikasi yang kami kembangkan untuk memudahkan proses permohonan
Adminduk yang cukup dengan mandiri di rumah, maka orang Surabaya bisa mengajukan permohonannya. Ada Jempol Sekti. Ini Jempol Sekti ini suatu program kami untuk jemput bola, datengin pemohon yang membutuhkan. Kami orang-orang yang sakit sepuh, nggak bisa keluar rumah, maka dia bisa. Jadi dengan kami datang ke sana. Kemudian ada KTP. KTP ini adalah suatu layanan yang diberikan oleh kami yang mana dari warga Surabaya yang berumur 17 tahun punya KTP elektronik yang untuk anak-anak. Kalau yang dewasa namanya KTP elektronik saja. Warna biru ini namanya KIA kalau untuk anak. Kartu Identitas Anak. Nah, kemudian itu kita buat suatu program berbasis Android bersama dengan Bank Jatim, kita bikin KTP. Nah, ini yang melekat dengan KIA. Ini suatu aplikasi yang untuk men-top up KIA, sehingga KIA tadi itu bisa dipakai untuk bertransaksi. Di mana transaksinya bisa di kantin-kantin sekolah, dan ini sedang dilebarkan lagi ke tempat-tempat lain, tenan-tenan yang bersama dengan kami untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus. Boleh aja. Kemudian ada paket hemat. Nah, ini kalau kami punya pelayanan yang diberikan dalam bentuk tertentu seperti katakanlah akte kelahiran, maka nggak hanya akte kelahiran yang akan diberikan juga kakaknya nantinya. Kan nambah anak baru dikasih juga kakak. Terus juga KIA, karena bayi baru lahir dapat KIA meskipun fotonya itu siluet juga dapat. Nah, seperti ini juga kami berikan kepada masyarakat. Ada Takon Kelampit, itu aplikasi untuk mengecek progresnya permohonan. Ada Warga Loka, ini suatu singkatan juga, suara warga mengelola kebutuhan Adminduk. Ini suatu channel untuk membuat kami bisa memberikan konten yang bersifat edukatif kepada masyarakat tentang pendudukan, sehingga warga harapannya bisa tahu, oh kalau ngurus akte kelahiran seperti begini ya, ke sini, ke situ dan sebagainya, jadi tahu begitu. Kemudian kami juga kembangkan pengaduan online berbasis omnichannel. Kemudian ada program kami dengan PN Pengadilan Negeri dan PA atau Pengadilan Agama yang kita beri nama Lontong Balap dan Lontong Kupang. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang ikonik buat kami di mata warga, yang nanti adik-adik yang magang buat kami bisa nanti ikut di dalamnya ini dan merasakan, oh seperti ini ya. Ini sesuatu yang insya Allah akan sangat berharga buat adik-adik apabila ikut di program magang di tempat kami di Dikdukcapil. Lanjut, Mas. Sekilas tentang Adminduk, mungkin bisa kebayang. Tadi kok sebut-sebut tentang KTP, tentang akte, sebenarnya apa sih yang ada di kami yang perlu diketahui ya adik-adik paham nantinya. Jadi sebetulnya dokumen-dokumen itu adalah dokumen resmi yang diberikan oleh dinas. Dan ini kata kuncinya, mempunyai kekuatan hukum. Jadi ini produk hukum sebetulnya ya, sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan kami. Dari dua sisi, apa? Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, ada dua ini. Apa saja yang termasuk pendaftaran penduduk dan apa saja yang termasuk dengan pencatatan sipil, ini ada di sebelahnya. Jadi kalau pendaftaran penduduk itu adalah sesuatu yang ingin mencatatkan data dan nanti ada output berupa dokumen itu untuk peristiwa-peristiwa pendudukan. Kalau yang terkait dengan peristiwa penting, nilai lagi itu terkait dengan produk yang namanya pencatatan sipil. Kalau peristiwa kependudukan itu produknya adalah KTP elektronik, KK, KIA, tanda bukti data penduduk permanen, dan berbagai macam keterangan-keterangan yang lainnya, baik untuk warga Indonesia atau warga negara asing. Tapi kalau peristiwa penting, itu produknya mesti berbau nama akte lahir, akte kawin, akte cerai, akte kematian,
pengakuan anak juga akta juga. Nah, seperti ini. Ini 2 kelompok besar produk yang diberikan oleh dinas kami kepada warga masyarakat. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada program magang yang nanti bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Jadi ada MBKM. Ini ada MSIB. Nah, bedanya apa? Sebenarnya MSIB adalah bagian dari MBKM. Nah, cuman kalau dulu kami membuat program MBKM itu memang kami sendiri dengan kampus-kampus di Surabaya saja. Jadi kemudian karena ada kesempatan kami mengembangkan diri untuk bisa membantu sebanyak mungkin kampus, kami bersama dengan Kementerian Dikbud, kita mempropos program MSIB dan kami lolos di tahun lalu di batch yang ketiga dan sekarang juga lolos lagi di batch keempat program MSIB. Jadi magang tapi bersertifikat. Nah, dengan SKS-nya adalah 20 SKS dan mendapatkan bantuan biaya hidup dan biaya mobilisasi dari pemerintah pusat di Kemendikbud. Dan tentunya pekerjaannya berbasis ministerial di lapangan yang akan kami siapkan begitu di sini. Begitu. Ini keunggulannya dari MSIB. Lanjut ya. Nah, apa saja aktivitas yang bisa nanti adik-adik ikuti? Dari yang tadi saya sebutkan ada macam-macam inovasi kami. Ini kami peras menjadi 5 aktivitas, yaitu digitalisasi dan penataan arsip kependudukan, kemudian branding development, yang ketiga penanganan kasus hukum kependudukan, layanan pengaduan dengan konsep omnichannel berbasis customer relationship management, dan optimalisasi pelaksanaan program Kalimasada. 5 ini yang kami peras dari berbagai inovasi supaya ini bisa saya dan teman-teman di Capil itu susun, sehingga kalau ini dimagangkan untuk di proses MSIB di batch 4 ini memudahkan buat adik-adik untuk mendalami apa yang ingin diikuti di magang ini, gitu ya. Kemudian ada posisi di yang pertama tadi ada arsivaris, ada digital clustering arsivaris dengan kuota memang tidak banyak, nah, 3 gitu ya. Branding development, sosial media itu 5 saja, marketing juga 5, legal officer-nya 4, CRM-nya ini 6, dan yang paling banyak untuk pendamping layanan kependudukan di wilayah 308. Nah, ini yang kami siapkan untuk adik-adik magang MSIB bersama kami dengan Kemendikbud. Jurusannya apa saja yang sudah kami sediakan? Ini kami sediakan beberapa jurusan, diantaranya kalau untuk pertama itu arsip perpustakaan atau program studi yang serumpun untuk arsivaris. Kalau digital clustering arsivaris, bisa sistem informasi, bisa arsip, perpustakaan, dan seterusnya. Kalau untuk branding development bisa ilmu komunikasi, biasanya kan fokus ke situ ya, sama DKV, kalau memang ada, atau program lain yang setara dengan itu. Kemudian untuk broadcasting crew, itu ada ilmu komunikasi dan desain komunikasi visual. Kalau legal itu pastilah ilmu hukum dan program yang serupa dengan itu. Dan yang lainnya seperti yang bisa adik-adik lihat di sini. Gitu ya. Lanjut, Mas. Nah, ini tahapan seleksinya. Jadi adik-adik, ini sudah berjalan di posisi tahap 1 sudah selesai, interview online juga sudah dilewati. Nah, sekarang pada posisi survei kebinekaan. Insya Allah besok tanggal 4, buat adik-adik sudah mendaftar. Itu kalau lolos di tahap yang ketiga, nanti akan ada surat-surat yang akan disampaikan kepada kita, agar nanti itu bisa segera diputuskan sebagai yang diterima ikut program MSIB di Cipenduk Cape. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, seperti ini kira-kira timeline-nya. Jadi nanti Maret sudah mulai kita laksanakan nantinya tanggal 1. Dan nanti di Februari ini akan ada tahap-tahapan awal untuk pemeriksaan umum dan sebagainya, orientasi di posisi penugasan di Dispensapil maupun di kecamatan maupun di kelurahan. Nanti kami akan atur untuk adik-adik bisa
mendalami dan sering bekerja dan belajar di tempat kami. Begitu. Nanti full itu akan ada pada sisi Maret sampai dengan Juni nanti dilaksanakan. Begitu. Lanjut. Ini yang sudah di batch kemarin ya Mas ya. Ini MSIB batch ketiga kemarin itu pesertanya cukup banyak. Jadi 278 untuk peserta magangnya dari 41 perguruan tinggi, 23 perguruan tinggi di Jawa Timur, ya 18-nya di tempat lain. Kemudian mulainya Agustus 2019 dan selesai 24 Desember 2022. Nah, kami juga banyak punya dokumentasi atas kegiatannya, cukup menarik. Mudah-mudahan adik-adik yang keterima nanti juga bisa merasakan hal yang serupa dan mungkin lebih bagus daripada tahun yang lalu, karena kita juga terus menyempurnakan yang ada di sini. Dan nanti adik-adik akan bertugas, kami atur jadwalnya dengan kurikulum yang sudah kami siapkan. Kerjanya minimal 100 jam kerja selama 4,5 bulan atau 5 bulan itu, dengan maksimal nantinya bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, berbagai sisi. Ini adik-adik sebelah kiri itu, adik lagi di RW, ketemu sama warga, ngajari untuk bisa mengajukan permohonan. Kemudian yang tengah-tengah itu ketika kita menyapa warga melalui Zoom, supaya warga juga punya saluran untuk berkeluh kesah kepada dinas, gitu. Kemudian di sebelah kanan juga ada aktivitas adik-adik kita saat itu ketemu dengan warga di balai-balai RW, ketemu dengan adik-adik di sekolah TK dan sebagainya untuk bisa mengedukasi mereka tentang pentingnya dokumen Arpindo. Kok TK juga bagus? Oh iya, TK itu kan punya KIA dan akta kelahiran. Kita dorong lebih awal punya dokumen itu kan, maka lebih baik. Begitu, lanjut. Ini ya, website kita ya, yang bisa nanti adik-adik semua akses apabila ingin komunikasi dengan kami. Lanjut. Udah ya. Nah, itu sekilas Ibu Ratna dan adik sekalian tentang